Provinsi Papua Barat Daya PBD meningkatkan kapasitas orang asli Papua OAP melalui pelatihan membatik, menganyam, otomotif dan las sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia agar mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah itu. Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan sebuah terobosan pemerintah untuk memberikan peluang kepada masyarakat Papua agar bisa berkarya di dunia usaha untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Pelatihan ini lebih dikhususkan bagi anak-anak asli Papua yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang belum kuliah. Selamat datang dalam acara pembukaan pelatihan membatik, menganyam, mengelas otomotif di tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024. Berikan tepuk tangan. Tersedianya sumber daya manusia SDM yang kompeten merupakan salah satu syarat utama yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini. Upaya tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan dapat membantu peserta meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan mereka dalam bekerja. Meningkatkan kinerja melalui kegiatan pelatihan dapat membantu peserta meningkatkan keterampilan, motivasi, kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan. Jadi pemerintah secara nasional sudah memikirkan bagaimana program-program unggulan yang harus dilakukan, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ya, ekonomi, infrastruktur, sosial. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial pada hari ini, terutama kepada Bapak Ibu sekalian, ya ini kita melihat peluang yang terjadi di daerah otonomi baru, provinsi kita ini. Kalau kita lihat waktu sebelum adanya provinsi, tidak macet seperti sekarang. Sekarang pasti Bapak Ibu rasakan. Anak-anak mau pergi sekolah atau karena mungkin ya kita mungkin masih jalurnya cuma ini saja, tidak ada jalur alternatif lain yang untuk kita putar lari kemana gitu. Kalau pagi-pagi orang mau ke bandara saja, kalau misalnya terjadi kemacetan di jalan bisa terlambat. Ya, nah sekarang ini kita sangat hati-hati berkendaraan, kendaraan lari ke sana kemari. Kadang kita juga ini ya agak hati-hati, yang mengendarai kendaraan sendiri juga berhati-hati, karena bukan kita takut kita yang tabrak, tapi kita juga takut ditabrak. Nah, tetapi pemberian bantuan itu kepada wirausaha muda itu, wirausaha baru itu ada itu. Jadi bantuan nanti coba Ibu Kepala Dinas bisa Komas ya, berdaya ekonomi masyarakat itu ada bantuan yang pemerintah kasih, misalnya mungkin maksimal 10 atau maksimalnya sampai 50, minimalnya mungkin 10 ya, tanpa agunan ya. Jadi dikasih, tidak ada harus mengembalikan ada bunga kasih segala macam ya, tapi 50 itu ya pakai usaha, mungkin ya kembalikan juga sekitar segitu 50-an ya. Jadi bisa Bapak Ibu dengan keterampilan yang ada, misalnya selesai ini bingung mau dapat modal dari mana ya untuk mau beli bahan untuk bikin anyaman misalnya, atau mungkin mau bikin membatik, dan atau mungkin mau mengelas otomotif. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh tamu undangan serta peserta, tentunya saya tidak berbicara panjang. Sambutan dari Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli sudah jelaskan dengan sebaik mungkin harapan-harapan dari pemerintah
untuk Bapak Ibu peserta dan juga kami sebagai penyelenggara, harapannya ke depannya Bapak Ibu peserta yang hadir untuk mengikuti pelatihan ini bisa dapat mempraktekkan itu dengan baik selama mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini bukan kegiatan yang cuma seremonial atau dari pihak penyelenggara juga cuma menganggap bahwa kita selesai kegiatan, selesai semua, tidak. Bapak Ibu sebagai peserta juga punya hak juga melihat kegiatan ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, Bapak Ibu minta supaya ke depan Dinas Sosial tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan ke depan. Jadi Bapak Ibu dorang yang hadir juga, peserta yang hadir, tadi Bapak dorang sendiri lihat pelatihan yang sudah dilaksanakan Dinas Sosial sebagai penyelenggara kemarin di Hotel Mamberamo, selesai dengan baik, sukses, dan narasumbernya juga baik, bagus, sehingga peserta juga mempunyai penilaian positif kepada Dinas Sosial sebagai penyelenggara bahwa ke depan kalau ada kesempatan, kalau ada berkat dari pemerintah, kalau boleh kegiatan ini diteruskan. Mudah-mudahan yang sekarang ini dilatih, Bapak Ibu harus melihat bagaimana narasumber yang akan memberikan pelatihan ini. Karena narasumber ini betul-betul narasumber yang dipilih, mudah-mudahan bisa melatih Bapak Ibu terutama adik-adik ya, adik-adik remaja yang sementara ini yang punya keterampilan, yang sementara ini mungkin belum kerja, yang putus sekolah. Ini semua kita kegiatan pelatihan ini kita lakukan supaya kedepannya bisa jadi penambahan dalam ekonomi keluarga. Terutama kita tidak boleh hanya berharap saja di pegawai negeri. Nanti kalau datang pegawai negeri kita tes, kita tidak dapat, terus kita mau kerja apa? Jadi harapan kami juga dengan kegiatan pelatihan-pelatihan kecil ini, Bapak Ibu bisa buka usaha-usaha kecil supaya bisa di situ saya bisa buat mengelas, berarti saya harus punya bengkel kecil-kecilan mulai dari memperbaiki motor, memperbaiki apa sampai yang besar, dan juga otomotif khusus untuk mobil-mobil juga kan sekaligus ini. Yang mengelaskan khusus untuk las-las. Sekarang ini kan banyak rumah-rumah yang membutuhkan itu pagar dan lain sebagainya. Kita hanya lihat ketompu teman-teman dari Nusantara sana, seberang sana yang datang kerja. Sedangkan kita orang Papua semua yang ada di sini, kalau kita bilang kita mau jadi tuan di negeri sendiri ya hal-hal kecil yang ini kita belajar untuk kita bangkit supaya kita juga di dunia usaha juga kita mampu semuanya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini kami berharap jangan sampai dengan 10 hari kehadiran Bapak Ibu jangan ganti orang ya. Saya kasih ingat. Jangan sampai ganti orang, hari ini satu orang masuk, besok lagi, aduh saya sudah capek jadi nanti kok ganti saya lagi, kok pakai saya punya baju atau mentek atau tas. Karena pelatihan ini ditujukan kepada orang yang hadir, namanya ada di dalam situ, KTP lengkap, dia yang mengikuti pelatihan. Jangan sampai di saat pembukaan acara yang ada ini hadir, terus nanti sebentar besoknya lagi untuk pelatihan, bukan yang peserta yang hadir dalam pembukaan, tapi yang dari luar datang ganti posisi. Jadi kalau boleh, ini karena sudah terjadi pada peserta yang lain, jadi saya kasih ingat supaya pelatihan yang ada ini jangan sampai ada pergantian peserta yang hadir sebentar pembukaan, keluar dia dapat tas, terus yang datang tidak dapat tas atau dapat alat untuk mengikuti pelatihan, dia minta lagi. Saya punya di mana? Saya hadir kok dari awal, padahal yang hadir bukan dia. Jadi panitia penyelenggara khusus Dinsos juga
harus memperhatikan administrasi itu dengan betul. Supaya jangan sampai selesai pelatihan, peserta ada sungutan dan lain sebagainya. Kami mengharap supaya jangan ada sungutan dan penyelenggara kita Dinas Sosial maunya kegiatan ini berjalan dengan baik karena provinsi ini adalah provinsi yang baru yang harus kita buka, kita kerja dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk ke depan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dimohon untuk para peserta mengikuti materi dengan baik selama 10 hari supaya ketika selesai dari pelatihan, Bapak Ibu, adik-adik semua bisa mengerti bagaimana pelatihan yang dilakukan dari Dinas Sosial untuk semua peserta, utusan kabupaten kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kira-kira ini yang mungkin kami bisa dapat sampaikan mengawali semua arahan ini. Semoga kita semua diberikan sehat sampai pada akhir pelatihan kita. Kita ketemu lagi di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Kita orang kuat karena kita orang satu. Terima kasih. Nama saya Agustin Najib Mau, peserta dari Kabupaten Maibrat. Saya di sini sebagai peserta otomotif. Saya sangat bersyukur dan bangga sekali karena dari Dinas Sosial bisa memperdayakan kegiatan-kegiatan ini, terutama untuk kami anak-anak pemuda dari kalangan mahasiswa juga yang sudah mengikuti kuliah selesai, yang masih mencari kerja. Mungkin ini menjadi bagian dalam kehidupan kami biar ke depan kami bisa mungkin satu usaha yang baik supaya bisa meningkatkan ekonomi kami, ekonomi kecil-kecil lah. Mungkin itu saja dengan teman-teman. Harapan kami untuk pemerintah kalau bisa ya kegiatan ini jangan cukup kali ini, bisa akan nanti ulang untuk tahun-tahun depan lagi buat teman-teman yang mungkin belum ikut kegiatan bisa mengambil bagian. Dan memang kami sudah mengikuti kegiatan ini dari mungkin dinas-dinas kabupaten, tapi kali ini kita bersyukur karena bisa digabung hingga menjadi satu provinsi Papua Barat Daya ini dari 5 kota dan 1 kabupaten. 5 kota dan 5 kabupaten dan 1 kota. Makasih, mungkin itu saja. Shalom, saya Yenece Demetou, saya asisten instruktur dari pelatihan membatik. Kalau saya sendiri dari Papua Youth Creative Hub yang terhubung langsung dengan teman-teman di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial di mana telah melakukan pelatihan yang akan berlanjut nanti. Terima kasih banyak karena ini adalah peluang-peluang baik bagi anak-anak Papua. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, saya rasa bahwa ke depan anak-anak Papua bisa bersaing juga dengan teman-teman Nusantara lainnya. Harapan saya ke depan juga setelah pelatihan ini ada pendampingan-pendampingan selanjutnya. Pelatihan-pelatihan selanjutnya agar dari pelatihan-pelatihan ini masyarakat dapat mengembangkan mereka punya bakat, mereka punya talenta, bisa merubah mereka punya mindset berpikir, bahkan ekonomi dalam kehidupan keluarga mereka. Mungkin itu menurut saya ya. Dan harapan saya tidak sampai di sini saja, ke depan tetap lakukan pelatihan-pelatihan ini dengan pelatihan yang baru lagi, dengan agenda-agenda yang baru. Jangan bosan-bosan untuk mengajarkan kami anak-anak Papua. Terima kasih.